Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Seperti biasa kami akan memberikan informasi-informasi terbaru seputar kasus Vina Cirebon. Guys, makin terkuak, kasus Vina makin jelas titik terangnya. Sudirman yang merupakan korban terpidana dan juga saksi di sidang PK telah membeberkan semua kejahatan Rudiana terhadap dirinya dan 7 terpidana lainnya saat di penjara. Mulai dari penyiksaan sampai barang bukti yang direkayasa. Wow, itu mungkin bambu yang sengaja dipotong lalu dijadikan barang bukti gitu ya. Memang luar biasa. Oke guys, seperti apa videonya, mari saksikan. Let's go. Sudirman ini kan dianggap sebagai saksi mahkota bagi kepolisian tahun 2016 yang lalu. Karena infonya selalu digaungkan bahwa Sudirman sudah mengakui perbuatannya. Sudirman mengakui ikut membunuh. Sudirman mengakui ikut mengeroyok. Sudirman ikut memperkosa. Itu yang beredar selama ini. Terkait dengan peristiwa yang ada, Sudirman mengatakan tidak tahu mengetahuinya, tidak tahu menahu ya. Ada pembunuhan, timpuk-timpukan batu, kejar-kejaran. Dia tidak tahu ada peristiwa itu karena tanggal 27 Agustus 2016 Sudirman itu rupanya ada di tetangganya. Ada yang menyaksikan, nanti kita akan hadirkan tetangganya itu yang menyaksikan. Itu yang pertama. Poin kedua adalah dia menyatakan BAP tahun 2016 yang lalu yang dibuat di hadapan penyidik dan juga dia ditanya di konfirm itu di persidangan tahun 2016 dan 2017. Hari ini kami konfirmasi lagi, kami pertegas lagi, dia menyatakan itu adalah bohong karena di bawah tekanan dan dia menyatakan bahwa semua itu tidak benar dan peristiwa itu tidak pernah dia lihat. Peristiwa pembunuhan itu ya, perkosaan, pengeroyokan itu tidak pernah dia lihat, tidak pernah dialami. Kami tanya apakah yang lain juga demikian, dia lihat nggak Hadi, yang CS, dia nyatakan tidak. Nah, konfirmasi yang ketiga yang kita dapatkan dari persidangan Sudirman hari ini adalah ternyata ada 4 nama yang tidak dia kenal. Ada Andi, ada Hadi, kemudian ada Dani, ada Peggy, Perong, dan juga ada Rivaldi. Itu 4 nama itu dia tidak kenal. Ya, itu dan ada nama-nama yang kelima kami confirm adalah bahwa yang dituduhkan pembunuhan berencana itu dimulai dari SMS Dani kepada Sudirman lalu disebarkan melalui Saka Tatal dan rekan-rekannya pada tanggal 17 Agustus 2016 itu adalah juga bohong. Oleh karena satu terkonfirm dia tidak mengenal Dani. Dia juga mengatakan Dani itu dia tidak pernah dengar sama sekali. Tadi dia sampaikan ya. Jadi itu fiktif dan tadi Bu Hakim mengkonfirmasi apakah ada SMS tanggal 17 Agustus kepada Sudirman tentang ajakan untuk melakukan pengeroyokan, pembunuhan yang lain sudah dijawab tidak ada. Handphonenya pun dalam penguasaan penyidik yang selama ini kami sampaikan bahwa di dalam bukti yang dihadirkan oleh penyidik di dalam persidangan tahun 2016 lalu terhadap Sudirman itu tidak pernah dihadirkan. Di mana bukti SMS-nya, apa kata-katanya dari Dani, nomor Dani berapa nomornya, itu tidak pernah dihadirkan. Dan memang kalau nomornya fiktif mau dihadirkan apa? Terkait barang bukti, kami tadi sudah confirm ya terhadap bambu, ternyata bambu itu dipotong baru digergaji tanggal 31 Agustus 2016, kan hebat. Dugaan pembunuhan adalah tanggal 27 Agustus 2016. Barang bukti berupa bambu itu yang dikatakan menusuk memukul korban itu baru digergaji tanggal 31 Agustus 2016. Begitupun batu ya ternyata atas ditunjuk oleh penyidik dan diambil juga oleh penyidik dan itu bukan disita dari Sudirman. Pak, Sudirman itu kan ada baru digergaji. Pernah lihat bambu itu, Pak? Lihat Pak, ini yang justru pas baru digergaji. Kapan? Aduh, pas saya bawa batu itu pas ditangkap kan saya keliling Sudirman ditangkap kapan? Tanggal 31 sore. Malamnya kamu lihat bambu itu? Sebelumnya ngambil batu dulu Pak. Batu itu saya dibawa ke penyidik, polisi lagi lagi batu itu diambil kapan? Batu sisaan habis disiksa. Iya. Duluan batu itu apa bambu dulu? Batu dulu. Batu dulu. Jadi batu habis ambil sisa, batu, ambil bambu, barang bukti gitu ya. Bambu itu dipotong di mana? Di ruang penyidik. Cukup ya? Iya, ini menurut saya, ini penyidiknya harus diadili juga, ini harus ditampilkan juga. Terdakwa Sudirman menjelaskan mengenai barang bukti bambu yang ada dalam berkas perkara dalam putusan pengadilan atas nama 8 terpidana juga ada ya. Bambu itu yang digunakan untuk memukuli korban katanya Vina Eki kan. Ternyata bambunya itu yang menjadikan barang bukti menurut keterangan Sudirman tadi di persidangan dapat mendadak motong
Oknum polisi. Coba tahu Sudirman motongnya bambu itu. Iya. Parah bener itu. Parah, koplak, asli koplak ini. Itu bukti barang bukti fiktif rekayasa itu. Iya, dadak motong. Sudirman tahu motongnya. Parah ini. Pantasan ya Sudirman dijadikan saksi mahkota oleh Ladusing waktu itu. Sudirman menjelaskan bahwa barang bukti bambu ya yang ada dalam berkas perkara dalam putusan pengadilan ya itu ternyata dadak motong, bukan bambu yang disebut-sebut oleh dalam dakwaan jaksa ya untuk menganiaya Vina Eki ya. Iya. Bambunya dadak motong Pak pada saat di kantor polisi dan di depannya Sudirman lagi motongnya. Kan ini terang-terangan ini. Iya, betul. Kalau yang saat itu yang memotong bambu, yang menyediakan barang bukti yang memotong bambu, kalau mereka para oknum unit narkoba ya, kalau belum dilimpahkan ke penyidik ya, kan waktu itu masih diamankan oleh Rudiana CS, berarti kan unit narkoba. Kalau masih di tangan mereka ya, golongan terpidana itu saat diamankan kemudian bambunya itu dipotong di hadapan mereka, masih di penguasaan mereka unit narkoba ya, berarti ini kan oknum polisi ya di unit narkoba saat itu yang menyediakan. Kalau menurut keterangan Sudirman ya, bambu itu pada saat dipotong itu para terpidana itu masih berada di ruang unit narkoba, belum diserahkan ke penyidik reskrim. Nah, tetapi sebaliknya kalau ternyata Sudirman itu mengetahui pemotongan bambu untuk barang bukti itu, mereka para terpidana berada di ruang reskrim ya, di unit reskrim, berarti oknum penyidik kan itu yang merekayasa barang bukti itu. Wah, ini parah. Harusnya nih ya, kalau sudah ada keterangan Sudirman seperti itu ya, keterangan terpidana lainnya juga yang 6 itu menjelaskan dianiaya dan seterusnya, disiksa, harusnya Bapak Kapolri ini proaktif memerintahkan Kadif Propam, memerintahkan Propam ya untuk segera menindaklanjuti keterangan para terpidana itu harusnya, dan keterangan saksi-saksi yang menerangkan ada penyiksaan, ada rekayasa barang bukti ya harusnya. Ya tapi Kapolrinya diam aja itu Pak Doni, gimana nih? Lah, kayak yang pembubaran diskusi forum tanah air itu kan cepet tuh, proaktif, langsung tuh kan kena semua tuh ya, orang-orang oknum-oknum yang membubarkan diskusinya Repli Harun itu langsung tuh Bapak Kapolri langsung cepet tuh, proaktif. Saya apresiasi tuh dalam hal itu ya, kasus pembubaran forum tanah air itu kemudian langsung diamankan pelakunya, bahkan polisi-polisi yang kedapatan dalam kamera pelukan sama para tersangka pada saat membubarkan itu diperiksa dari polsek mana itu kan? Iya. Itu diperiksa, kan keren tuh. Itu proaktif dari Propam Polri. Nah ini yang kasus Vina, mana ada tuh, belum melihat nih Bapak Kapolri proaktif setelah mendengar ya ada keterangan para terpidana mengaku disiksa, keterangan saksi juga Renaldi mengaku disiksa, ditambah sekarang keterangan Sudirman barang buktinya direkayasa. Iya betul. Minimalnya mulai besok kan ini sekarang udah beredar nih, udah luas di masyarakat bahwa barang buktinya itu direkayasa, bambunya dadak potong. Nah minimalnya harusnya di besok Bapak Kapolri ini proaktif. Bapak Kapolri itu saya melihatnya orang baik loh ya, mukanya itu kelihatan. Saya sih masih berharap sama Bapak Kapolri ini ya. Ya karena berharap ke siapa lagi kan, Polrinya Polri masyarakat, Polri kita kan satu ya. Pimpinannya Bapak Kapolri Pak Jenderal Listio Sigit ya. Saya berharap Bapak Kapolri segera proaktif menindaklanjuti, menelusuri barang bukti yang dadak motong bambu itu dilakukan di mana. Betul. Segera periksa apakah di ruang unit narkoba sesaat setelah para terpidana diamankan, ataukah lagi dalam penyidikan oleh penyidik reskrim ya, bambu yang dadak motong itu, yang disediakan dadak motong itu. Ini bahaya. Kenapa saya katakan bahaya?
Karena bambu itu ada pada putusan pengadilan dan dinyatakan sebagai barang bukti di mana bambu tersebut digunakan untuk melakukan pembunuhan gitu. Iya, betul. Makanya bahaya dengan barang bukti yang rekayasa. Oke, mantap, luar biasa. Jadi kesimpulannya ini semakin terkuak ya, rekayasa dan penuh rekayasa yang dilakukan oleh oknum-oknum penyidik pada waktu para terpidana ini ditangkap gitu ya, sampai-sampai itu batu yang diduga untuk melakukan pelemparan oleh mereka dan juga bambu yang mereka katakan untuk memukul si korban begitu ya, ternyata itu diadakan. Gila, ini benar-benar, ini penyidiknya sepertinya, oknum penyidik ini sepertinya mereka sudah bersekongkol sepertinya ya untuk merekayasa kasus ini. Itu Sudirman mungkin disangka memang benar-benar kita belakangan mungkin ya, sampai-sampai menggergajinya dekat Sudirman. Sudirman tahu kalau oknum polisi waktu itu sedang menggergaji bambu yang diduga untuk melakukan kejahatan yang mereka lakukan katanya ya. Waduh, ini benar-benar kejahatan yang luar biasa yang dilakukan oleh oknum penyidik waktu itu, yang mengakibatkan mereka ini terpidana diancam seumur hidup begitu ya. Waduh, ini benar-benar ngeri ya. Tapi betul apa yang disampaikan oleh Pak Tony, itu Kapolri Sigit kenapa diam aja begitu ya, kenapa tidak proaktif dengan kasus ini, sementara dengan kasus yang baru terjadi kemarin ini, dengan itu rapat kebangsaan itu ya, yang dihadiri oleh tokoh-tokoh nasional, langsung gercep gitu ya, langsung ditangkap, dapat langsung jelas gitu ya. Sementara kasus Vina yang jelas-jelas terlibat oknum polisi ini, sepertinya Pak Kapolri diam aja gitu ya. Jadi sayang banget ya dengan tindakan Pak Kapolri saat ini. Tapi kita juga berharap kepada Pak Kapolri Sigit, semoga proaktif untuk menindaklanjuti siapa saja yang terlibat dalam kasus tragedi Vina Cirebon ini. Nah, oke guys, itu dia reaksi kita hari ini. Terima kasih banyak yang telah menonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.